Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Reni Wulandari Abidin, teman belajarmu. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, sadar lahir dan batin. Teman-teman, kita akan melanjutkan video tentang kemelekatan. Untuk teman-teman yang mungkin belum menonton video sebelumnya, silahkan cek video tentang kemelekatan secara umum. Apa sih kemelekatan itu? Jebakan Batman-nya apa aja? Sudah dibahas sebelumnya. Hari ini kita akan membahas secara holistik, secara keseluruhan dan lebih dalam lagi. Dari video kemarin, kita sudah mendapatkan kunci bahwa emosi itu berkaitan erat dengan kemelekatan. Ternyata kita bermasalah dengan diri kita sendiri sebetulnya ya. Dengan ketidakmampuan kita mengelola emosi. Kayak gimana nih maksudnya? Misalnya kita masih berduka atas kehilangan orang yang paling kita cintai. Entah mungkin orangnya wafat lebih dulu, orangnya mungkin berpindah ke lain hati gitu ya. Orangnya kan sudah nggak ada, tetapi kita masih bergumul dengan emosinya, dengan perasaannya. Jadi sebetulnya kita bermasalah dengan perasaan kita sendiri. Ya, orang yang sudah tidak ada dengan kita bisa jadi sudah lebih bahagia lagi. Kita masih menderita di sini dengan segala kemelekatan kita. Atau misalnya nih, yang paling sering terjadi, khawatir dengan hari esok. Nah, banyak yang mikirin, aduh masa depan nanti gimana ya dengan perubahan zaman yang sebegitu cepat. Anak nanti sekolah gimana ya? Ini juga kan kemelekatan. Melekat pada rasa khawatir, melekat pada ingin mengantisipasi masa depan seperti apa, dipikirin, dikhawatirkan di saat ini. Ini juga kan melekat. Jadi gimana sih biar kita sadar, kuncinya sadar ya di video sebelumnya. Gimana sih biar kita ini memiliki kesadaran agar tidak mudah melekat ketika kita dirasa sudah mulai larut nih. Teman-teman miliki kesadaran bahwa setiap yang ada di dunia ini tidak mengalami kekekalan. Jadi ada hukum-hukum alam ya. Ada juga kalau dalam Islam itu sunatullah gitu. Hukum alam ini macam-macam ya. Gaya gravitasi, tarik menarik, hukum gema, hukum karma. Itu kan hukum-hukum alam. Salah satu dari mereka ada yang namanya hukum ketidakkekalan. Jadi apapun yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal. Apapun yang kita benci, ada masa kadaluarsanya. Termasuk apapun yang kita sayangi, ada masa habisnya. Jadi itulah, jangan terlalu benci, jangan terlalu cinta. Karena semuanya sementara. Jadi misalnya kalau teman-teman ngerasa susah move on dari seseorang. Kita harus sadar, setiap orang ini dihadirkan lalu lalang ke kehidupan kita hanya agar ya memang sudah jatah takdirnya begitu. Jadi kalau kita merasa kehilangan orang yang mungkin meninggal lebih dulu, pasangan, anak, orang tua, sahabat, tidak ada yang kekal. Kita lahir ke dunia tanpa apapun. Tanpa apapun, hanya titipan berbentuk kesadaran, ruh dan tubuh, ya, daging ini. Jadi ketika Sang Maha Pemilik mengambilnya lagi, memindahkan ke untuk yang lain misalnya, ya kan memang sebetulnya kita tidak memiliki apapun. Jadi miliki kesadaran bahwa tidak ada di dunia ini yang kekal. Biar kita nggak melekat, apakah sebaiknya kita melepaskan apapun yang kita punya? Karena kita sadar, kemelekatan adalah sumber penderitaan. Jadi misalnya nih teman-teman takut melekat pada harta, melekat pada uang. Apakah sebaiknya hartanya disedekahkan besar-besaran sampai habis kepada orang-orang yang membutuhkan? Lalu teman-teman udah nggak usah kerja, udah hidup sederhana aja. Lagian banyak harta, banyak menggenggam, nanti hisabnya besar di akhirat misalnya. Konsep dari ketidakmelekatan tidak seperti itu teman-teman. Ketidakmelekatan esensinya adalah kita boleh memiliki apapun, tetapi apapun yang kita miliki tidak memiliki kita. Saya ulangi ya.
Kita boleh memiliki apapun, tetapi apapun yang kita miliki tidak memiliki kita. Jadi kita yang pegang kendali gitu. Kita tidak melekat, kita berjarak, kita paham, kita sadar. Seperti misalnya nih, kita lihat ya, mungkin ada orang atau beberapa orang yang mengatasnamakan, saya nggak mau melekat, saya nggak mau terlalu keduniawian. Akhirnya dia pergi ke sebuah tempat yang sunyi. Dia sibuk di masjid. Dia sibuk misalnya melakukan ritual-ritual spiritual, ritual-ritual keagamaan, hanya agar mendapatkan ridhonya Tuhan. Dia mengabaikan keluarganya dari mencari nafkah, demi tidak mau melekat pada duniawi. Nah, ini berarti dia melekat pada konsep ritual. Dia melekat pada kemalasan. Dia melekat pada agama. Ini kan sudah kurang proporsional ya. Jadi boleh kita memiliki harta yang banyak, memiliki uang yang banyak, tetapi kita tetap memberikan batasan. Gitu teman-teman. Ini juga berlaku untuk orang-orang yang pelit. Senangnya diskonan. Kalau beli itu suka nawar. Terus dia tuh suka ngutang. Dia juga melekat pada kemelekatan kekurangan uang. Hati-hati teman-teman, jadi ini juga kemelekatan. Makanya hidupnya tidak berkelimpahan. Dia melekat pada kemiskinan. Kemudian kemelekatan yang paling dominan juga biasanya pada manusia. Pada anak, pasangan, paling dominan biasanya ya. Apakah biar kita nggak melekat, kita PHK aja mereka? PHK putus hubungan kasih. Kan nggak begitu ya. Jadi kalau mereka tidak sesuai keinginan kita, emosi kita biar nggak porak-poranda nih dengan kemelekatan, kita kan nggak harus mengenyahkan mereka, nggak harus menghilangkan mereka. Kita tetap mencintai mereka, kita tetap tulus ya menerima fitrah mereka. Jadi ketika mereka sudah tidak sesuai ekspektasi kita tidak terluka. Kita tetap memberikan pelayanan, memberikan rasa cinta gitu. Itu tidak melekat teman-teman. Dan juga kita harus memiliki kesadaran lain ya tentang orang-orang apapun yang kita cintai. Semua memang betul-betul sudah ada jatah takdirnya. Nyambung lagi ke hukum ketidakkekalan. Orang-orang yang barengan sama kita, anak, kemudian pasangan, sahabat misalnya, orang tua, rekan kerja. Mereka kan punya jatah takdirnya masing-masing. Kita menikah dengan pasangan, kita janji sehidup semati. Lah kalau pasangannya harus ditakdirkan pulang lebih dulu, masa kita menghujat Tuhan? Masa kita nggak mau terima? Kapan dong waktu dimana kita ternyata sudah bisa melepas semuanya, kita sudah terbebas dari kemelekatan? Jawabannya adalah setelah kita meninggal. Karena kita hidup aja, ruh kita itu masih melekat pada daging. Melekat pada tubuh, ya. Jadi ketika sudah betul-betul tidak melekat, ya saat meninggal. Bahkan ketika kita sudah merasa kita sudah tidak lagi melekat pada sesuatu, kita melekat pada ketidakmelekatan. Nah loh, gimana itu? Melekat lagi juga ya. Nggak apa-apa, itu adalah PR seumur hidup kita. Kita bisa menjalankannya dengan santai, dengan penuh kesadaran. Jadi kalau kita menjalankannya dengan kondisi kesadaran yang siap, insya Allah sangat bisa. Nah sekarang nih, ada praktek yang harus teman-teman lakukan agar si kemelekatan ini bisa perlahan-lahan kita mudah kenali, kita mudah kendalikan. Kita paham nih, udah mulai kemelekatan nih, tapi saya udah mulai gampang kok untuk melepasnya. Ngapain aja nih prakteknya? Gampang teman-teman, ini saya beberapa contoh yang bisa saya sajikan ya. Yang pertama nih, teman-teman mungkin ada orang yang saat ini berhutang pada teman-teman. Ini orangnya susah banget buat bayar. Kalau ditagih malah takut bikin cekcok. Coba teman-teman, lepaskan kemelekatan dari rasa disakiti orang lain. Dari rasa di PHP-in orang lain. Lepaskan dengan cara lunaskan hutangnya. Aduh Mbak Reni, gede banget duitnya, saya butuh, saya nggak bisa. Saya belum bisa ikhlas untuk ngelepas hutang.
Kan bisa hutang yang lain. Misalnya nih, teman-teman ada orang yang menjanjikan sesuatu sama teman-teman dan belum dilakukan sampai saat ini. Nah, janji-janji yang orang janjikan kepada teman-teman, coba diikhlaskan, dilepaskan, biar tidak mengganjal di dalam hati. Atau mungkin Anda pernah ditipu pasangan, ditipu rekan usaha, ditipu karyawan, ditipu saudara misalnya. Lepaskan kemelekatan sebagai orang yang ditipu, orang yang disakiti, perasaan terlukanya, lepaskan kemelekatannya ya. Bayar, tutup, bungkam itu semua, diobati dengan mensedekahkan rasa maaf dan pengampunan kepada mereka. Atau misalnya ada nih satu orang kayaknya dia benci banget sama kita. Kerjaannya itu selalu menjelek-jelekan kita di belakang, selalu memfitnah, memprovokasi orang agar benci sama kita misalnya. Lepaskan kemelekatan bahwa orang itu menyakiti kita. Lepaskan ya kemelekatannya, ambil kendali hidup Anda, lalu di belakang dia tanpa harus dia tahu, beri pujian-pujian kepada orang-orang tentang orang itu. Jadi orang itu menjelekkan kita, kita balas dengan pujian kebaikan buat orang itu. Jadi kita belajar teman-teman membayar kemelekatan ini dengan kebaikan. Atau misalnya ada orang yang merusak nama baik kita, mengotori reputasi yang sudah kita bangun. Lepaskan diri dari kemelekatan sebagai korban, ya. Lepaskan diri dari rasa dendam, lalu sedekahkan doa khusus dengan ritual khusus kepada orang yang sudah menyakiti kita. Insya Allah teman-teman mampu melakukannya. Ini untuk belajar melepas kemelekatan teman-teman. Misalnya lagi nih, kita sudah membuat suatu karya, lalu ternyata karya kita ini dicuri orang, diakui orang. Lepaskan kemelekatan dari benci, lepaskan kemelekatan dari rasa dicuri. Sedekahkan karya tersebut, diniatkan dalam hati sebagai sedekah kepada orang tersebut. Pasti, tidak mungkin enggak, pasti alam semesta akan membayar Anda jauh lebih keren daripada apa yang sudah mereka curi. Teman-teman, agar kita tidak lagi mudah menyalahkan orang lain atas segala penderitaan kita, ingat ya, ini adalah titik netral, tidak melekat. Terlalu positif, nggak baik, terlalu negatif, juga nggak baik. Dari sini, kita harusnya sudah bisa paham, harus sudah bisa mengerti. Terlalu mencintai pasangan, maka pasangan yang akan mudah membuat kita tidak bahagia. Terlalu mencintai anak, apapun yang terjadi pada anak akan mudah membuat kita tersiksa. Terlalu dedikatif terhadap pekerjaan, pekerjaan yang akan mudah membuat kita kecewa. Terlalu percaya banget sama seseorang, orang ini yang akan mengkhianati kita. Dan yang lainnya seterusnya lagi. Baik teman-teman, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jika teman-teman berkenan, mohon bagikan kepada orang-orang yang sekiranya butuh informasi ini. Saya tunggu komennya di kolom komentar ya. Apa menurut teman-teman pengalaman tentang kemelekatan ini? Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.